Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil laporan peran IPTEK dalam kegiatan ekonomi produksi dalam industri pakaian atau DRE yang terdiri dari Halimatul Zahratul Ain, Imam Ismawati. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK sangat pesat dari tahun ke tahun. Keberadaan IPTEK tentu memberikan pengaruh di berbagai bidang kehidupan. IPTEK menjadi salah satu cabang ilmu yang harus dipelajari untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia. Dilansir dari Collegium Complutense Universitas Harvard, pengertian IPTEK adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan IPTEK, manusia bisa berkembang dan beralih dari manusia purba ke modern, tentu dengan adanya teknologi yang terus berkembang. B. Rumus masalah. Apa yang dimaksud IPTEK? 2. Apa yang dimaksud kegiatan ekonomi? 3. Apa yang dimaksud pengertian produksi? 4. Apa yang dimaksud pengertian konsumsi? 5. Apa yang dimaksud kegiatan distribusi? 6. Peran IPTEK dalam produksi mencuci pakaian. C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian IPTEK. 2. Untuk mengetahui pengertian ekonomi. 3. Untuk mengetahui pengertian produksi. 4. Untuk mengetahui kegiatan konsumsi. 5. Untuk mengetahui pengertian kegiatan distribusi. 6. Untuk mengetahui peran IPTEK dalam kegiatan ekonomi produksi mencuci pakaian. Bab 2. Pembahasan. 1. Pengertian IPTEK. IPTEK merupakan cabang ilmu yang harus dikuasai dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Seharap menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengutip buku Perubahan Pengetahuan Teknologi mendukung kualitas sumber daya manusia. Teknologi menggunakan ilmu pengetahuan teknologi untuk membuat penemuan baru. 2. Pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dunia ini, hampir tidak ada manusia yang bisa melakukan segala hal seorang diri. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan bantuan dari orang lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi. 3. Pengertian kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Beberapa contoh kegiatan produksi adalah pabrik tahu yang memproduksi tahu, pengrajin batik yang membuat batik, industri garmen yang menghasilkan pakaian, dan juga sebagainya. Kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual kepada pihak konsumen. Distributor sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yakni pedagang besar, grosir, pedagang kecil, retail, dan juga perantara. Pedagang besar merupakan membeli dan menjual barang dalam jumlah yang besar. Pedagang kecil membeli barang dari pedagang besar untuk dijual kepada pihak konsumen. Sedangkan untuk perantara merupakan hanya memperantarakan kegiatan ekonomi antara produsen dengan konsumen. Contoh dari kegiatan distribusi misalnya grosir sembako yang menjual produk dari produsen kepada masyarakat. 5. Pengertian kegiatan konsumsi.
Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Kegiatan konsumsi bisa terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen. Bisa juga kegiatan konsumsi terjadi ketika konsumen membeli barang atau jasa dari distributor. Kegiatan konsumsi sendiri sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti anak sekolah yang membeli alat tulis di toko buku, remaja yang membeli kuota internet di gerai pulsa, ataupun perusahaan otomotif yang membeli bahan baku produksi. 6. Peran iptek dalam kegiatan ekonomi produksi mencuci pakaian. A. Bagaimana cara memproduksi jasa mencuci pakaian? 1. Lakukan pre-wash. 2. Segera bersihkan noda. 3. Perhatikan labor perawatan. 4. Cek air untuk mencuci. 5. Gunakan pewangi. 6. Langsung jemur setelah selesai dicuci. 7. Setrika dan gunakan pelicin. 8. Tetap jaga kebersihan mesin cuci. B. Alat peran iptek dalam kegiatan ekonomi produksi jasa mencuci pakaian. 1. Mesin cuci. 2. Pengering pakaian. 3. Peralatan menyetrika, setrika uap, papan setrika, penyemprot, pewangi pakaian. 4. Keranjang pakaian. 5. Timbangan digital. 6. Lemari penyimpanan. 7. Peralatan mencuci dan menjemur, hanger, jepit baju. 8. Mesin pengemas plastik. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Para pegawai dan mahasiswa tinggal di rumah kos-kosan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan tugas mencuci dan menyetrika, terutama saat musim hujan, di mana akan sulit mengeringkan pakaian sehingga pakaian basah akan menimbulkan bau tidak sedap dan baju yang kurang siap pakai kondisi. Ini oleh sebagian orang dimanfaatkan untuk membuka usaha bisnis laundry dan memperoleh penghasilan. Maraknya bisnis laundry ini ternyata tidak hanya memudahkan